Ini bukti Konoha IQ78. Coba tes IQ kamu. Tahuan tuh nanti. Entah bukan 78 lagi, malah 58. Dengan layak. Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarik bila ya? Sekejap-sekejap nak cek bank online. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Cewek Indonesia tampar balik netizen Malaysia yang hina IQ78 Indonesia. Yap, seorang cewek Indonesia dengan tegas menampar balik komentar netizen Malaysia yang menghina Indonesia dengan sebutan IQ78. Pernyataan tersebut dinilai merendahkan dan memancing emosi publik, karena tidak hanya menyerang kecerdasan bangsa Indonesia, tetapi juga dilakukan dengan nada meremehkan. Lewat unggahan dan balasan lugas, cewek Indonesia ini menegaskan bahwa kecerdasan suatu bangsa tidak bisa diukur secara sempit, apalagi dijadikan alat untuk menghina negara lain. Ini bukti Konoha IQ78. Wow, Dayang Izzati, wow, hebat. Awak boleh buat komen macam ni dengan real account. Aku salut sama kamu. Kamu pernah tes IQ? Udah belum? Jangan-jangan belum. Coba tes IQ kamu. Tahuan tuh nanti. Entah bukan 78 lagi, malah 58. Kalau orang berani speak up, dikatanya IQ 78. Kalau orang diam, dikatanya bodoh. Susah kan? Dengan orang yang sok pinter ini. Korang mesti nak tahu kan IQ 78 tu apa. Okey lah, kalau korang nak tahu, manusia ni IQ dia yang normal 90 hingga ke 109. Itu yang paling normal lah, yang boleh berfikir dengan rasional, tak bodoh macam tu. Kalau IQ 78 ni bro, teruk sangat. Dia dah sama level dengan chimpanzee, dengan monyet. Ya, pasal tu lah nak kenal orang IQ 78 ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Dia selalu berak dekat tepi sungai. Itulah IQ 78. Tak berhenti sampai di situ, netizen Malaysia tersebut juga memamerkan berbagai subsidi di negaranya seolah menjadi bukti superioritas. Hal ini justru dibalas tajam oleh cewek Indonesia itu dengan mengingatkan bahwa kesejahteraan dan martabat suatu bangsa tidak diukur dari subsidi semata. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar pada sumber daya manusia, kreativitas, dan daya juang rakyatnya. Yang bikin telak lagi, subsidi yang ada di Malaysia ini dibilang penyebab orang Malaysia jadi pemalas. Respons berani ini pun mendapat dukungan luas dari warganet Indonesia yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap hinaan dan sentimen merendahkan. Cakap dengan dia, negara kami bagi subsidi, berarti negara kami mampu. Sebab kewangan negara kami mampu. Sebab itulah ekonomi kami bergerak dan mata wang kami naik sebab ada subsidi. Negara kau tak ada subsidi atau bla 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 bla. Oh ya, aku lihat di sini tuh ya. Mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, bener nggak sih? Sebab apa? Bulan ni tarik fasa 1 dah keluar. Okey lah, tak payah kerja lah. Duduk rumah saja dulu. Yang penting kan anak bini aku boleh cukup untuk makan. Karena di sini subsidi tu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5,000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Saya yakin pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak. Sekarang kalau kamu kerja aja di sana ya. Hari ini sudah dapat 300, okey lah. Boleh cover 3 hari. Esok aku boleh santai, boleh tidur di rumah. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, pemerintah sini tak okey, rasuah lah atau korupsi lah, bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri, fikir pasal kehidupan anak, isteri di rumah, fikir pasal masa depan diorang. Sebab apa? Kalau kamu kerja, kamu boleh hidup dengan layak. Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarik bila ya?
Sekejap-sekejap nak cek bank online. Dan perlu diketahui bahwasanya hinaan dari netizen Malaysia soal IQ Indonesia dinilai sama sekali tidak sesuai fakta dan cenderung menyesatkan. Jika berbicara soal pencapaian dan kecerdasan, realitanya di Malaysia justru banyak prestasi di berbagai sektor didominasi oleh kaum India dan Tionghoa, bukan Melayu. Fakta ini menunjukkan bahwa klaim superioritas berbasis etnis maupun nasional tidak memiliki dasar kuat, apalagi dijadikan alat untuk merendahkan bangsa lain. Menggeneralisasi IQ suatu negara hanya dari sentimen sempit jelas tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Kalau IQ Malaysia lebih tinggi, kenapa prestasinya tidak mampu di atas Indonesia? Bukan 2 pingat saja tau, tapi 80 pingat. Fush. Itulah hadiah yang dibawa pulang oleh 24 pelajar dari sekolah-sekolah Tamil di Malaysia dalam pertandingan World Robot Games pada tahun 2025 di Taiwan baru-baru ini. Ni antara yang menjadi perhatian ini adalah kejayaan mereka menjuarai acara sumo junior dan juga drone soccer yang dikatakan antara kategori yang paling sengit. Guys, cepat repost dan share video ni supaya satu Malaysia tahu akan kejayaan anak-anak Malaysia kita ni. Malaysia tak pernah menang walau 1 pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali. Thailand dah 11 kali. Singapura dapat sekali. Filipina 3 kali. Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Begitu pula soal pamer subsidi, seolah Indonesia tidak memilikinya. Padahal Indonesia juga memiliki berbagai bentuk subsidi untuk masyarakat, mulai dari energi hingga bantuan sosial. Bahkan subsidi berlebihan di Malaysia justru sering dikritik karena menimbulkan ketergantungan dan sikap malas, yang pada akhirnya membuat sebagian warganya kalah bersaing dengan pekerja asing. Ketika mental hanya mengandalkan bantuan pemerintah, daya saing melemah, dan hal inilah yang kini mulai dirasakan dampaknya di Malaysia sendiri. Kadang-kadang kita bangsa kita ni pagi-pagi dah duduk dekat warung. Bagi saya macam tak ada kerja ke duduk kat warung sampai 2 jam, 3 jam berborak. Macam dia lah ahli politik, macam dia lah ahli sains, macam dia lah wakil rakyat, macam-macam duduk berbual. Apa yang kita dapat sebenarnya kita duduk bual kosong kat situ? Nombor 1, you mengganggu perniagaan orang. Orang tu mungkin meja dia tak banyak, terhad, tapi kita duduk berjam-jam minum kopi secawan tapi duduk berbual macam buang masa. Saya banyak orang tegur saya, kata, oh Pak Alex sombong sekarang tak nak duduk. Bukan saya tak nak buang masa. Bagi saya masa itu emas. Baik kita cari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga kita daripada kita duduk bersembang mambang macam dia lah paling hebat kat dalam dunia. Cari kerja. Ini kita berserah, kita bantuan, mengamuk dengan dalam tu, kita mengamuk bantuan kerajaan tak ada lah, sikit lah apa semua. Tapi kita malas. Daripada kita duduk berborak, ya Allah kenapalah Tuhan nak bagi aku ni bantuan apa semua. Bila bagi bantuan ni komplain sikit lah, apalah. Mentaliti kita ni kena ubah tu dulu. Itu yang pertama. Ada pula yang suami malas nak kerja. Komplain, lalu rumah kenapa bini tak masak lauk. Kau tak kerja. Tapi kau nak suruh bini beli lauk, beli pakai apa? Pakai air liur. Bermalas. Banyak benda yang kita buat. Kita kena tukar nilai hidup yang kita pegang dan kita amal. Tapi nilai hidup kita itu tak sesuai dengan kejayaan. Kita tahu kalau kita tak kerja, kita tak dapat duit. Kalau kita tak usaha, kita tak maju. Kenapa orang Bangladesh datang sini? Pasal orang Melayu tak mau kerja. Saya jumpa dengan satu kumpulan restoran owner. Mereka nak bawa masuk daripada India pekerja-pekerja. Saya tanya pasal apa tak ambil orang Melayu. Dia kata dah ambil dah. Tapi 3-4 hari dia lari. Pada akhirnya, kesombongan yang dipertontonkan sebagian netizen Malaysia tersebut justru bertolak belakang dengan realita di negaranya sendiri. Klaim soal IQ, subsidi, dan superioritas hanya menjadi narasi kosong yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Alih-alih menunjukkan keunggulan, sikap merendahkan negara lain ini malah membuka fakta bahwa kesombongan tanpa dasar hanya memperlihatkan ketidakmampuan menerima kenyataan.
Bagaimana menurut kalian tentang ulasan ini? Silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.